pemerintah akan melaksanakan kewajibannya mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Selamat datang di Perantara, program persembahan Kantor Berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan peristiwa sebenarnya bersama saya Rina Anggraini. Pemirsa, di awal Januari 2025, publik dikejutkan dengan penemuan pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Wujud pagar laut di Tangerang itu berupa batang-batang bambu yang ditancapkan ke dasar laut. Meski hanya bambu, namun dipancang dengan kuat sehingga membentuk barikade yang menghalangi lalu lintas kapal. Parahnya, pembangunan pagar ini terindikasi tidak mengantongi izin alias ilegal. Bagaimana sih sebenarnya awal mula penemuan pagar laut tersebut? Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Banten, keberadaan pagar laut ini baru diketahui pemerintah pada 14 Agustus 2024 setelah mendapatkan laporan dari warga sekitar yang juga tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. DKP Banten pun menindaklanjuti laporan tersebut pada 19 Agustus 2024 dengan mendatangi lokasi pagar laut misterius untuk mengecek langsung. Saat itu panjang pagar laut baru sekitar 7 km. Dan pada 18 September 2024, DKP Banten melakukan inspeksi gabungan bersama TNI Angkatan Laut, Polairut, PSDKP, PUPR, Satpol PP, dan Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang. Dan panjang pagar laut sudah mencapai 13,12 km. Nah, setelah DKP Banten buka suara, Kementerian Kelautan dan Perikanan pun menyegel pagar laut misterius pada 9 Januari 2025 dengan alasan pemagaran diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan berada di zona perikanan tangkap serta zona pengelolaan energi. Di sisi lain, keberadaan pagar laut misterius dinilai merugikan nelayan serta mengancam ekosistem pesisir. Lalu, siapa sih pelaku dan pemilik pagar laut misterius? Awalnya pemirsa, ada kelompok nelayan bernama Jaringan Rakyat Pantura Kabupaten Tangerang yang mengklaim pagar laut di Tangerang dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat sebagai tanggul mitigasi bencana tsunami dan abrasi. Namun pada 23 Januari 2025 kemarin, Agung Sedayu Group akhirnya mengakui anak usaha mereka PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa memiliki sertifikat hak guna bangunan pada pagar laut tersebut. PT Intan Agung Makmur memiliki 234 bidang lahan, PT Cahaya Inti Sentosa 20 bidang lahan, dan perorangan 9 bidang. Agung Sedayu pun memastikan HGB yang dimiliki tidak berada di sepanjang pagar laut yang tengah menjadi polemik dan mereka mendapatkannya sesuai dengan prosedur serta dulunya lahan tersebut merupakan tambak dan sawah. Pemerintah bereaksi, Kemenko Infrastruktur mengeluarkan pernyataan bahwa struktur tersebut bisa dibongkar jika terbukti melanggar aturan. Tak lama setelahnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid pun ambil tindakan dengan melakukan pencabutan sertifikat yang sudah terlanjur terbit. Namun, Kementerian ATR BPN punya landasan kuat. Dasar pencabutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material. Karena cacat prosedur dan cacat material,
berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya. Dan ternyata pemirsa, HGB di perairan tidak hanya ditemukan di Tangerang, namun juga di Laut Sidoarjo dan Lampung. Namun temuan terbaru ini masih terus diselidiki ya pemirsa. Itu dia pemirsa Perantara untuk kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Rina Anggraini pamit undur diri. Sampai jumpa.